Seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran menjadi kasus pertama COVID-19 varian Omikron di Indonesia. Sementara itu warga Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur panik setelah Gunung Semeru kembali erupsi. Kedua informasi itu menjadi serangkaian peristiwa pilihan yang dirangkum dalam Fokus iNewsroom. Gunung Sawur melaporkan terjadi guguran besar. KSO Gunung Sawur melaporkan terjadi guguran besar. Gunung Semeru kembali erupsi. Warga dan relawan yang berada di Dusun Sumbersari, Supit Urang, Pronojiwo panik menyelamatkan diri menjauhi lokasi. Warga membawa barang seadanya menuju tempat aman, dibantu aparat keamanan dan relawan. Seorang petugas kebersihan di Wisma Atlet Kemayoran menjadi pasien pertama COVID-19 varian Omikron yang ditemukan di Indonesia. Sebelumnya, 3 pekerja kebersihan Wisma Atlet mendapat hasil positif dalam tes PCR rutin pada 8 Desember lalu. Setelah sampel ketiganya diuji lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan, ditemukan salah satunya positif Omikron. Kemenkes juga mendeteksi 5 orang yang terduga Omikron yang kini diisolasi di Wisma Atlet dan Manado, Sulawesi Utara. Hancurin aja rumahnya sekarang. Ayo ya. Udah jangan kayu. Terima bantu. Jangan buat data. Sejumlah warga terlihat melakukan perlawanan dan menangis meronta-ronta saat Polda Metro Jaya mengeksekusi puluhan rumah dinas di asrama Brimob Ciputa, Tangerang Selatan. Meski mendapat perlawanan, petugas tetap mengangkut barang-barang yang ada di dalam rumah. Dari 44 rumah yang dieksekusi, 17 diantaranya telah menyerahkan aset ke Polri. Hakim memvonis kakek yang membacok pencuri ikan dengan hukuman 1 tahun 2 bulan penjara. Mbah Minto divonis karena membacok terduga pencuri yang masuk ke kolam tambak ikan yang dijaganya. Penganiayaan itu dilakukan atas pembelaan diri dari pencuri. Tanpa izin, hakim menilai Mbah Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama pakar hukum pidana Teguh Nasrullah. Selamat malam Pak Nasrullah. Selamat malam Anissa, selamat malam pemirsa. Baik Pak Nasrullah, kalau pertimbangan hukum pidananya seperti apa? Kakek ini atau bapak ini membela diri dengan membacok pencuri, tapi tetap divonis penjara 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan penjara. Itu pertimbangannya seperti apa? Nah gini, tadi menariknya adalah Anissa mengatakan membuat narasi membela diri. Apa betul kakek itu membela diri? Membela diri dari apa? Ada 2 tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini. Satu adalah tindak pidana pencurian. Setiap pencurian kita sepakat bahwa orang tersebut harus dihukum pidana, betul ya? Nah, yang kedua, ada kasus penganiayaan, pembacokan. Oke. Setiap orang yang membacok orang lain tanpa alasan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan, orang itu pun bisa dipidana. Kita sepakat tentang bahwa hukum pidana kita tidak membolehkan seorang pencuri itu kalau ketangkap boleh dibacok. Tidak ada hukum pidana yang di negara manapun di dunia tidak ada yang mengatur seperti itu. Beda halnya sebelum negara-negara di dunia ini beradab. Ya. Nah, terus atau masih menggunakan hukum-hukum yang dulu itu yang mengatakan ketangkap boleh bacok atau boleh main hakim. Gini, baru bisa dikatakan ini membela diri. Kita bisa lihat gambar ini bagaimana korban bacok itu, ya. Baru bisa dikatakan kakek itu bela diri apabila waktu dia sedang mencuri ketahuan sama kakek ini si maling tadi mengeluarkan senjata tajam atau alat yang kira-kira akan menyerang kakek. Nah, si kakek ini daripada dia diserang duluan, dia menyerang terlebih dahulu.
itu pun di dalam hukum mengatakan serangan terlebih dahulu itu untuk membela diri harus juga dalam kadar yang tepat, jangan sekedar untuk melumpuhkan dalam pengertian menjatuhkan si maling tadi agar dia tidak terkena serangan dari maling itu. Nah, dalam kasus ini saya tidak tahu di depan hakim pembuktiannya bagaimana, apakah ada sebuah bentuk perlawanan atau ancaman dari si maling ini sehingga si kakek tadi bisa diberikan pembenaran untuk menyerang terlebih dahulu membacok. Kita nggak tahu fakta persidangan. Tetapi kalau dilihat dari tuntutan jaksa bahwa tidak terbukti si kakek ini punya dasar pembenar atau dasar pemaaf untuk membacok si maling tadi. Baik, jadi kedua dasar itu, dasar pemaaf misalnya kakeknya itu dalam keadaan gangguan jiwa atau tekanan jiwa yang sedemikian rupa, atau dasar pembenar misalnya ada hal-hal notwear atau notwear excess atau overmax serangan yang begitu berat yang akan menyerang diri si kakek itu dia bacok terlebih dahulu. Nah, tetapi dalam hukum pun melumpuhkan itu ala kadarnya. Kalau kita lihat dalam kasus tadi, saya tidak melihat ada serangan itu, dan tidak boleh ada narasi-narasi yang mengatakan kalau orang masuk ke tempat kita nyolong barang-barang kita kemudian kita bacok orang itu, kita disebut bela diri. Itu tidak boleh narasi seperti itu. Baik, tapi kalau dilihat dari Pak Nasrullah, kalau dilihat dari relasi kuasa antara kakek ini dengan anak muda yang berusaha mencuri di tambak ikan itu, tentunya secara kasat mata terlihat anak muda itu lebih kuat daripada kakek ini, makanya kakek itu membawa senjata. Ya, lebih kuat anak muda itu daripada kakek. Oke. Tapi adakah serangan dari si anak muda itu kepada kakek? Atau si kakek ini melihat maling langsung dibacok? Baik, Pak Nasrullah, jadi hukum itu melihatnya bahwa kakek itu harus diserang dulu, baru kemudian bisa membela diri. Ada ancaman serangan terhadap dia. Ada setidaknya adalah percobaan atau gerakan dari anak ini, si anak muda itu yang akan menyerang si kakek. Dia kalau hanya maling saja, nyolong ikan, kemudian ketahuan, langsung dibacok. Dengan asumsi, kita akan gunakan asumsi bahwa kalau saya nggak bacok duluan, nanti ada kemungkinan dia akan serang saya. Itu asumsi. Gerakannya apa? Di lapangan, di fakta itu bagaimana? Misalnya si maling ini juga bawa parang atau pisau, ya, kemudian ada kayu, baik. Maling lo, langsung orang ini pegang kayu menyerang kakek. Nah, si kakek boleh membacok dalam konteks bahwa boleh dia melakukan bela diri. Nah, hukum jadi harus ada pergerakan serangan dulu, baru kemudian korban boleh membela diri. Terima kasih, kami mohon maaf Pak Nasrullah, waktu kami terbatas. Terima kasih telah berbagi informasi di Newsroom. Selamat malam Pak. Pemirsa, usai jeda, seorang nenek di Banyumas, Jawa Tengah hidup serba kekurangan di gubuk berukuran 3 x 3 meter. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.